Soal logaritma yang biasa muncul di SNMPTN, seleksi perguruan tinggi, kita akan mulai. Ini video pertama. Kita akan membahas dua soal ini. Soal pertama, 9 log, di sini 16 akar pangkat 3. Lalu B-nya ini maksudnya ini A ya. Ini A diketahui ini dan B diketahui ini. Maka A kali B adalah ini A ini. Nah, logaritma memiliki beberapa sifat ya yang sudah kita tahu waktu SMA. Sifat-sifat yang sering dipakai adalah ini. Baik, kalau kita lihat sifat itu sederhana sebetulnya. Jika logaritma ini perkalian ya, baik angka yang di sininya perkalian, maka bisa diubah ke dalam bentuk lain. Pengubahannya juga sangat sederhana. Perkalian menjadi penjumlahan. Itu pasangannya. Nah, waktu di SD kan kita belajar tambah, belajar kurang. Setelah belajar dua operasi itu, baru kita belajar operasi tingkat kedua, yaitu kali dan bagi. Begitu. Jadi ketika logaritma dipecah, ini kan dipecah ini. Tadinya 1 P log AB, sekarang P log A ditambah P log B. Ketika dipecah, maka jenis operasinya berubah ya tingkatnya. Tadinya perkalian ya turun tingkat menjadi penjumlahan. Ketika pembagian turun tingkat menjadi pengurangan. Ketika perpangkatan turun tingkat jadi perkalian. Hanya itu sebetulnya untuk mengingat ya. Jadi kalau ada pangkat di sini, maka akan menjadi perkalian. Pangkatnya pindah ke depan. Begitu. Nah, sekarang kalau pangkatnya bukan di sini, tapi pangkatnya di sini. Sama saja, ini pindah ke depan. Namun, jadi 1 pernya. Kalau di sini Ki, jadi 1 per Ki. Gitu. Sama-sama pindah ke depan. Karena sama-sama pangkat. Sama-sama jadi perkalian. Ingat ya, perkalian turun menjadi penjumlahan. Pembagian turun menjadi pengurangan. Perpangkatan turun menjadi perkalian. Ini juga perpangkatan turun menjadi perkalian. Tapi 1 pernya. Begitu. Lalu sifat yang paling sering juga dipakai adalah yang ini. P log A disambung lagi A log Q. Nah, kalau ini sama, ya berarti bersambung. Sehingga ini bisa diabaikan. Lihat ujung dan ujung. P log Q. Ya, saya yakin sudah banyak yang hafal. Ini untuk manipulasi aljabar, sering juga ini dipakai. Asalkan ininya sama, sama-sama P, ya misalkan 2, di sini pun 2, 3, di sini pun 3, 10, di sini pun 10, tidak ditulis, di sini pun tidak ditulis, ya. 10 itu bisa tidak ditulis. Tidak ditulis, ini tidak ditulis, maka bisa berlaku ini. Tinggal log A-nya tetap, hanya yang ini yang berubah. Ini kan sama nih. Ini kan sama, jadi ditempati oleh B. Jadi log A-nya ditulis log A, lalu yang B ini ditulis di sini. Sehingga bentuk menjadi sederhana seperti ini. Ya, nanti kita akan terapkan sifat-sifat ini di dalam pengerjaan soal. Yuk, A dikali B. A-nya ini, B-nya ini. Tulis begini. Nah, 9 itu kan 3 pangkat 2. Kita tulis 9 itu 3 pangkat 2. Begitu. Biasanya gunakan yang paling sederhana. 9 itu kan 3 pangkat 2. Nyatakan 3 pangkat 2. 16 itu 2 pangkat 4. Maka 2 pangkat 4. Ada akar pangkatnya. Berarti ini sebagai pembagi. Ya, ini merubah akar menjadi pangkat pecahan. 2 pangkat 4. Ini per 3. Dikali 2 log, ya 1/3 itu 3 pangkat min 1. Ini kita hanya mengubah bentuk akar menjadi pecahan dan seterusnya. Kita lanjutkan. Yang ini adalah pangkat. Ingat kalau pangkat menjadi perkalian. Pindah ke depan. 4/3 di depan. Begitu. Lalu ini pun ya kita bongkar. Tadinya pangkat menjadi perkalian. Tapi karena di sini posisinya 1 per. Nah, seperti itu. Sehingga
bentuk logaritma menjadi sederhana, yaitu tinggal 3 log 2. Begitu, 3 log 2. Bentuk ini telah sederhana menjadi 3 log 2. Dikali, di sini 2, ya, 2 log, di sini ada pangkat, menjadi perkalian, tulis ke depan. Jadi min 1 dikali 2 log 3. Begitu. Kita akan sederhanakan min 1, semua angka simpan di depan. Ya, ini 4 dibagi 2, 2 ya. Jadi 2/3. Ini min 1 pindah ke sana, ke depan, jadi min 2/3. Begitu. 3 log 2 dikali 2 log 3. Sifat mana yang kita pakai? 3 log 2 dilanjutkan 2 log 3. Sifat yang ini. P log A dilanjutkan A log Q. Jadi P log Q. Jadi 3 log 3. Begitu. 3 log 3 itu 1. Kalau di sini sama dengan ini, berarti 1. 3 pangkat berapa yang hasilnya 3? Tentu saja 3 pangkat 1. Begitu. Min 2/3 kali 1, min 2/3. Sehingga jawabannya adalah D. Soal kedua, silakan dicoba dulu, nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, kita cocokkan jawabannya. Nah, ini seolah-olah rumit padahal sederhana ya. Di sini 341, di sini ada 340, di sini ada 6. Nah, biasakan membuatnya sama. Di sini 341, di sini 340, bisa nggak jadi 341? Bisa kalau kita pecahkan ini. Yuk kita pecahkan ini. 6 itu kan 2 kali 3 ya. Begitu. Yang ini tidak dulu ada perubahan. Di sini 3-nya 1, di sini 3-nya 40. Kalau kita gabung, 3-nya ada berapa? 3-nya ada 41. Begitu. Ini udah sama. Ya. Sehingga 341 bisa kita tulis 1 kali. 341 bisa kita tulis 1 kali. Sehingga yang ini, karena 341-nya sudah kita tulis, berarti yang belum tertulis tinggal 2 dan 2 log A. Tinggal 2 dan 2 log A. Tambah. Lalu yang ini, 341-nya sudah ditulis di sini. Berarti yang belum tertulis tinggal 2 log A. Sama dengan 343. Seperti itu. Ini bisa pindah ya ke kanan. Sehingga 343 dibagi 341. 2 log A ada 2. Ditambah 2 log A lagi. Berarti 2 log A-nya ada berapa? Berarti total 2 log A-nya ada 3. Sehingga yang ini bisa kita sederhanakan menjadi 3 2 log A. Gitu. Misalkan 2P ditambah P itu kan jadi 3P. Ya. 2 ayam ditambah ayam jadi 3 ayam. 2 log A ditambah 2 log A berarti 3 2 log A. Begitu. 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 41. Ini tinggal dikurangi saja pangkatnya. Sehingga 43 dikurangi 41 adalah 2. 3 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2 itu 9. 2 log A sama dengan 9. Ini angka 3 ini pindah ruas, tadi 9/3. Sehingga 9 bagi 3 adalah 3. Kita dapat 2 log A sama dengan 3. Begitu. Nah, untuk mencari A, itu sederhana. Karena ini adalah bilangan pokok, ini adalah pangkat. Jadi mencari A adalah 2 pangkat 3. Ya. Ini 2, ini 3. Sebetulnya ini adalah hasil dari pangkat 2 bilangan ujung. Begitu. 2 pangkat 3, 8. Kita lihat di sini, jawabannya adalah D.